Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang berbahagia ini kita kehadiran satu orang ibu-ibu nih, ibu-ibu ya? Yes. Ibu-ibu, tapi masih muda banget kayaknya. Dia sukses berkarir sehingga bisa masuk ke e-sport, pengurus e-sport Aceh ya kayak. Betul. Nah, dengan Kak Emma. Iya. Betul sekali. Kak Emma apa nih Kak nama panjangnya biar teman-teman di luar sana pada tahu juga. Cut Emma Aklima. Cut Emma Aklima. Cut Emma Aklima. Jadi Kak Aceh Emma, banget. selamat datang di Kenapa Harus Podcast. Kak, kesibukan sehari-hari apa nih? Full time mom sebenarnya. Mama. Mom of two boys. Kita juga jalanin beberapa bisnis. Apa tuh Dan bisnisnya? Ada di pendidikan juga. Kita pegang license-nya MUST di Indonesia. Sama ya bisnis jual kopi lah. Cafe. Ya betul. Cafe. Kemudian kakak main game dong? I have to, karena anakku main games. Iya, karena kalau misalnya udah anaknya main games pasti mamanya juga jadi ngikut. Nah gitu, jadi Oke. biar gak diituin. Tapi sebelumnya aku lupa nih Kak. Kenapa? Hari ini kita masih lanjut dengan kopinya, cold brew-nya dari NA Coffee. Terima kasih lagi sudah menghadirkan cold brew di sini dan beberapa kopi-kopi lainnya yang ada di sini. Buat kalian yang pengen beli cold brew bisa langsung ke NA Coffee atau Instagramnya juga ada di sini, ntar aku yang buat di situ Instagramnya. Kita lanjut ya Kak. Oke, boleh. Harus Kak, karena sponsor. Favoritku juga. Kita juga jangan lupa disclaimer nih. Jadi sebelum kita podcast, aku sendiri alhamdulillah udah vaksin yang kedua. Kak Emma juga udah Menuju kedua. yang kedua dan kita juga udah swab karena setiap 2 minggu kali kami di sini swab negatif. Kakak juga ya? Ya. Oke, jadi kita bisa ngobrol tanpa menggunakan masker. Kak, Riki mau lanjut nanya-nanya nih. Boleh. Jadi kan baru-baru ini Riki lihat di beberapa media lah, KONI itu melantik seluruh pengurus e-sport di Aceh ya. Itu gimana tuh Kak kegiatannya? Aku sedikit klarifikasi ya, sebenarnya bukan KONI yang melantik, tetapi SI Pemprov melantik 23 kabupaten se-Aceh. Oke. Which is di Aceh itu ada 23 kabupaten kota dan kita lantik serentak. Baru beberapa hari yang lalu Di mana tuh Kak? di Anjongon Mata Banda Aceh. Di pendopo gubernur. Pendopo ya di belakangnya ya. pendopo gubernur. Yang melantiknya sendiri dihadiri oleh siapa aja tuh? Ada perwakilan dari KONI, Pak Terayuan Sukma, ada perwakilan dari gubernur juga, ada beberapa perwakilan seperti dari WH juga ada, dari beberapa kolega kayak bank-bank terkait dinas pariwisata dan dinas Dispora. Betul. Tapi yang beberapa kabupaten kota itu hadir di lokasi atau secara daring? Enggak. Mereka hadir di lokasi tapi enggak seluruhnya. Oke. Cuma ketua. Oh, ketuanya aja. Ya betul, karena masa pandemi seperti ini, so you have to concern kan, harus menjaga jarak, protokol kesehatan, dan kita juga benar-benar very tight banget pada saat itu. Dan kita juga bikin surat izin kan ke Satgas Satuan Covid. Setelah diizin, diverifikasi, akhirnya kita berani melakukan offline, tapi ya itu hanya ketua saja. Oke, jadi diwakilkan oleh ketuanya saja. Betul. Dan itu seluruh kabupaten kota di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Dari Subuh Salam, Singkil, pokoknya semuanya. Kak, untuk e-sport ini kan cabang olahraga baru di PON ya? Iya. Dia baru masuk eksibisi baru tahun ini. Jadi kan kalau nggak salah tahun awal-awal masuk Indonesia tuh 1999. Oke. Kalau lihat ceritanya dulu tuh. E-sportnya sebenarnya e-sportnya lebih di dari Indonesia. itu ya. Jadi kalau misalnya perkembangan e-sport sendiri nih di Aceh gimana tuh Kak? Wah, di Aceh luar biasa. Pasti udah sering dengar Lemon, pernah dengar nggak sih? Belum. Atlet ya ML. Ada ya? Aku LRQ. Gamer Amai nih. tahu rupanya. Aku e-sport gadungan ternyata. Oke. Ya RRQ, dia di ITB RRQ. Lemon ML kan Mobile Legend, dia tuh udah
Dia anak Aceh, anak Kampung Mulia kalau nggak salah. Banda Aceh. Banda Aceh, which is kemarin dia bergen 1 Lamborghini, man. Huge. Maksudnya kita tutup aja yuk. Kita main game aja. Main game aja. Lamborghini. Maksudnya segini ya, bukan Lamborghini ya, tapi kita tidak bisa memandang sepele seorang gamers. Karena pada intinya gamers tetap punya masa depan. Oke. Tetapi apapun itu kita harus disiplin. Jadi which is gini, bukan cuma gamers, mau jadi pengusaha, mau jadi apapun, itu semuanya ada aturannya. Nah, kita nggak bisa spend waktu dari pagi sampai malam main game di warung kopi udah selesai. No, it's not pro player. Pro player itu ada aturannya, waktunya tertentu, kapan harus main, kapan harus berhenti, seperti itu. Jadi di ESI sendiri adalah itu tugas berat kita karena. Tunggu, ESI itu apa Kak? E-sport Indonesia. E-sport Indonesia. Okay. Provinsi Aceh. Jadi sebenarnya ini PR besar ya buat PB karena ini juga kan masih baru. Jadi kita meregulet gimana anak-anak ini bermain game secara teratur. Jadi di usia berapa bisa main game apa. Jadi tidak semua jenis game adalah kategori e-sport. Betul. Jadi beberapa game seperti Mobile Legends, Free Fire, AOV kayak gitu itu termasuk kategori e-sport karena memiliki teamwork, strategi, hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau ini yang perlu saya luruskan adalah domino apa sih yang banyak kasusnya putar itu putar terus koinnya. Yang katanya kalau main itu di maghrib dapatnya bagus. Salah ya gue. Iya, nah itu is not part of e-sport. Itu bukan e-sport. Itu bukan, ya? Itu bukan. Ding-dong. Itu ding-dong. Jadi perlu diklarifikasi juga sama teman-teman semua di sini. E-sport itu memiliki kriteria tertentu yang teridentifikasi sebagai cabang olahraga. Gitu, kayak teamwork, terus strategi sejenisnya. Kalau yang push stop itu bukan ya. Dan itu nggak boleh juga kita main di sini ya itu gambling kayaknya ya nggak sih ya itu bukan e-sport. Nggak boleh putar-putar lagi kok maghrib. Kak, terus kan di Aceh ini kan Kakak tahu lah ya, ada fatwa dari MPU yang melarang main Free Fire, PUBG dan bla 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 karena dianggap alasannya itu melalaikan. Nah, hal tersebut gimana tuh tanggapannya dari pihak pengurus ESI Aceh sendiri gitu? Ya, pertanyaan ini sebenarnya udah sering ya ditanyain sama teman-teman semua. Jadi pertama kali dapat mandat itu setahun yang lalu, saya sebenarnya agak ragu karena saya berpikir fatwa MPU terkait fatwa haram ini. Cuma melihat ke depannya sepertinya positifnya lebih banyak daripada mudaratnya. Sayang kalau saya nggak perjuangkan di Aceh. Karena saya melihat daripada harus narkoba kayak gitu kan, mendingan kita main game deh, kita berprestasi deh melalui games gitu. Jadi akhirnya saya bawa e-sport ke Aceh dan saya beraudiensi dan kami berhasil beraudiensi dengan MPU dan menjelaskan ini tujuannya, dan MPU alhamdulillah banget terima kita dengan baik. Sekarang kita bekerja sama dengan MPU dalam setiap event-event gitu. Itu update-nya ya Kak ya? Ya, itu update ya. Tapi belum diberitakan nih sama media-media manapun ya? Sebenarnya ada ya, cuma mungkin nggak ke blasting secara masif kali ya. Kita update di kenapa harus podcast. Jadi itu update terkait dengan pemberitaan. Iya, kita udah audiensi sama MPU menyambut baik ini. Jadi kita sebenarnya sama, permasalahan MPU sama permasalahan kita sama. MPU itu berusaha untuk, MPU itu kan orang tua kita. Benar. Dia berusaha untuk guru-guru kita juga. Iya, betul. Kita nggak akan berani jalan waktu itu sebelum kita dapat restunya MPU. Maksudnya sebelum kita izin sama MPU. Jadi sama yang kita hadapi adalah gamers yang tidak tahu waktu ini gitu loh. Jadi kita bersinergi dengan MPU, dengan WH juga untuk menertibkan games-games ini dan mengarahkan para gamers untuk menjadi pro player.
Artinya boleh main, Boleh tapi main. ada With a rules, dengan sebuah aturan gitu, dengan aturan-aturan yang berlaku. aturan-aturannya, misalnya. It's a lot gitu, maksudnya waktu bermain. Terus kita nggak bisa tuh main game swearing kayak. Oh iya, mengupat, ngomong kotor gitu. Betul, itu didiskualifikasi. Oh, oke. Itu. Jadi kalau kalian mau main game silahkan, tapi kalian harus ingat waktu. Betul. Ingat waktu dan main games yang santun. Nggak boleh tuh bilang-bilang tit. Ya betul. Ya kalau kalah aja ya. Berarti kan newbie kan. Jadi harus berlatih lagi. Jadi teman-teman di luar sana udah tahu nih update terkait dengan fatwa MPU tadi. Ya. Sekarang mereka mendukung, tetapi dengan konsep kita mainnya ingat waktu. Ya, penuh aturan. Dan nggak boleh yang main ngobrol-ngobrol kotor tadi itu kayak. Betul. Oke, Kak. Terus kan kayak e-sport nih, cabang olahraga yang nanti di PON Papua Ya. ke-20 ada ya Kak? Ada, kita masih eksibisi. Apa nih persiapan para atlet di Aceh untuk mengikuti PON 2020 berapa Kak? 20 ya? Pak. Mas Rocky, tahun berapa nanti PON 2000-nya? Tahun PON ini. ke-20 tahun ini? Tahun ini. Oke, End apa nih of the persiapan year. mereka? Jadi sebenarnya kita lagi babak kualifikasi provinsi nih. Jadi buat teman-teman yang ada di seluruh kabupaten kota di Aceh, Di Aceh? kita lagi buka pendaftaran untuk Mobile Legends, Free Fire, Lokapala. Lokapala itu games lokal. Oke. Terakhir tuh PES ada PES? Oh, PES. One more. Main PS5. Wah, bisa tuh. Konsolnya udah ada. Nah, PES juga kita lagi babak kualifikasi. Maksudnya kita lagi buka-buka pendaftaran. Dan kalau ada teman-teman yang mau daftar, itu daftarnya di garudaku.com. Di garudaku.com. Iya, Garudaku. Aku bikin di sini aja nanti Iya, Kak nanti ya, garudaku.com. Nanti kalian bisa cek di sini cara kalian untuk daftarnya apa-apa aja, persyaratannya ada juga. Betul. Di situ lengkap. Terus kalau misalnya mau tahu informasi lebih lanjut, follow AC Aceh. Instagram, YouTube ada, YouTube ya ada. Facebook, Ada. cek aja lah. Cek aja AC Aceh ya. Aku tulis di caption aja kebanyakan, nanti capek ngedit. Oke, Kak, apa nih jaminan untuk para atlet e-sport untuk masa depan mereka sendiri gitu, Pak? Jaminan gini, semua atlet itu punya jenjang karir kalau mereka serius. Jadi biasanya atlet-atlet ini setelah mereka retired atau selesai main games, biasanya mereka jadi coach, jadi pelatih seperti itu. Jadi itu nanti ada urutannya dan kita juga memperhatikan itu. Oke. Kita concern juga terhadap atlet dan mantan atlet nantinya. Dan itu pun sudah diregulasikan di IPB. Kalau misalnya kayak atlet-atlet olahraga lain itu kan dia ada tempat gym, fasilitas segala macam bla 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 nih. Kalau misalnya atlet e-sport sendiri itu? Atlet e-sport itu kita lagi prepare buat gaming house. Gaming house? Ya, gaming house. Jadi kayak house khusus untuk aku boleh main di situ nanti. Boleh daftar dong jadi anggota ST. Oke. Berarti di situ nanti disiapkan ya, apa aja tuh? Tapi Kak? ini masih bertahap ya, karena kan kita melewati banyak hal dan ini kita masih bayi banget, baru sih, tahun apalagi lalu. Aceh ya. Jadi masih berproses dan semoga kita punya gaming house sendiri nanti buat menjadi wadah gamers Aceh yang. Tapi nggak yang main-main game terus kan di situ? Oh enggak dong. Saya 24 jam main game terus supaya berlatih terus-terusan kan enggak ya? Kan ada kontrol waktunya, kan harus begini. Ada manage waktunya juga untuk bermain di situ. Dilatih gitu kayak. Iya, ada coachnya, ada pelatihnya. Coachnya itu dari mana Kak tuh? Jadi kita seleksi, nanti di train. Jadi ada pelatihan dari pusat. Kita kirim ke Jakarta, nanti udah sertifikasi. Jadi mereka balik lagi ke Aceh sebagai coach dan nanti mereka melatih lagi seperti itu. Berarti artinya mereka itu melatihnya dalam bermainnya atau strategi segala macam? Semua. Berarti itu para coach itu jago-jago berarti Kak? Harus ya. Nanti bolehlah coach lawan aku main PS gimana? Atau mau jadi coach? Enggak. Enggak. Kemudian enggak nih. Last but not least, bagaimana cara bisa mendaftar tadi udah di garudaku.com ya untuk garudaku.com. gamers yang mau ikutan turnamen. Syarat singkat aja nih Kak. Sebelum mereka ngecek ke garudaku.com tadi.
Apa aja sih syarat singkatnya ini supaya mereka bisa mendaftar? Adakah umur segala macam? Minimal umur 13 tahun, 13 usia di bawah 17 tahun harus ada surat dari orang tua. Itu aja. Oh, domisili. Domisili. Ya, domisili harus domisili Aceh. Antivirus, vaksin segala Ya, macam. itu udah pasti. Wajib ya. Jadi kalau misalnya dia kualifikasi, lulus turnamen untuk prapon, prapon lulus dikirim eksibisi ke Papua dan mereka itu harus punya sertifikat. Mereka akan karantina dulu di Aceh, di Banda Aceh maksudnya atau Di Jakarta dulu ada proses karantinanya nanti. Oke. Jadi makanya it takes time, lumayan lama. Tapi aku nggak tahu persis berapa lamanya. Tapi mereka di karantina. Tapi dari apa namanya proses atlet yang udah ada saat ini, gitu. Apakah kakak sudah melihat bibit-bibit unggul yang pengganti siapa tadi Mai yang jago tuh? Lemon, Iya. Ihsan Lemon ya. Atlet PES di Aceh itu luar biasa loh. Oh ya? Ya nggak tahu. Enggak. Karena lawannya cupu-cupu terus nih. Belum ketemu sama yang nanti Habis ditemukan gua. oleh jagoannya. Tapi kalau saya lihat PES, Mobile Legends dan PUBG anak-anak Aceh luar biasa. luar biasa ya. Iya. Apalagi di daerah ya. Di daerah itu. Tapi kan kayak Mobile Legend, PUBG ya. Habis itu Free Fire itu kan games gede ya. Berarti di Aceh ini pengguna handphone smart mobile tuh kayaknya udah spek-spek tinggi semua ya Kak? Kayaknya iya. Nah, ke depan misalnya nih para atlet ini masuk ke dalam apa namanya ESI tadi, Betul. mereka akan difasilitasi handphone atau pakai punya sendiri gitu. Ketika anak-anak ini sudah menjadi atlet SC Aceh itu secara official kita akan provide mereka. Apa aja fasilitas yang akan mereka dapatkan gitu? Belum ditentukan secara fix tapi akan kita fasilitasin. Pokoknya yang mendukung Kayak mereka. handphone seperti itu ya kita provide insya Allah. ROG RTX PS5 boleh lah kayaknya. Nanti bisa ngobrol langsung dengan apa namanya? Ada call center mungkin Masih via Via social media. sosial media. Kalian bisa tanya-tanya di situ. Kalian DM aja adminnya, Ya, fast respon. insya Allah. Insya Allah fast respon. Anak-anak muda semua ya kayak. Ya, young people itu geraknya luar biasa loh. Saya salut. Maksudnya Kurang tidurnya jauh menjelajah tapi dari scrolling HP aja. betul sekali. Kak, terakhir aku ada Tadi games. terakhir ini masih ada ya terakhir. Kan not least. Oke. Ini yang paling serunya nih, kita akan main games ya. Games ini seperti yang udah jawab cepat, nggak boleh pakai alasan, nggak boleh tanya kenapa, bagaimana segala macam. Kakak jawab aja nih. Aku minum bentar ya. Silakan. Jadi kakak langsung jawab, nggak perlu bilang alasannya, biar teman-teman pada tahu aja sih. Nggak ada relate kemana-mana juga. Oke ya. Ya, sip. Ayo ready? Tangan ada di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Gue kayak mau ujian aja ya. Oke ya. Oke. Games konsol atau mobile gaming? Mobile gaming. Mobile gaming. Tetris atau tenis? Tetris. Tetris, bro. Atlet e-sport atau pengusaha? Oh my god. Aduh ini. Atlet e-sport tapi pengusaha. No, only one. Pengusaha yang main game. No. Atlet e-sport atau pengusaha? Aduh, Nggak relate kemana-mana sih. Atlet e-sport deh. Atlet e-sport. PBSI banget. Oke. Dan terus berkarir di Aceh atau ke pusat? We'll see. Oh ya, harus jawab saya salah satu ya. Aku masih cinta Aceh. Oke. Masak atau main games? Masak. Masak. Soalnya Ibu-ibu dong. kalau nggak masak nggak bisa main game. Nah, lapar. Lapar kan, jadi nggak konsen. Oke, ini terakhir ya. Kakak kan punya anak ya? Ya, Oke. 2 boys. 2 boys. Akademisi atau entertain? Entertain.
Sampai di sini dulu podcast hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Kak Emma udah datang ke sini. Sama-sama Bang Ricky. Jangan bosan-bosan ya main ke sini lagi ya. Sure. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.